8 nampak bahwa 45% dari samiin nampak tenang, nampak sungguh-sungguh fis tima'il Quran. Dados sing udal-udul kantun 55%. Niku pun sampun saya sangat, masya Allah. Kulo kadang-kadang ngeten. Enten hadis kawan dosa niku nglumpuk. Sing pertama ngene ngaten. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Man wara'al Qur'ana faka'annama syafahani." Sing sapa ning jerone lingkungan majlisil Quran bil qiraah au bil istima' padha karo adep-adepan sungkem matur ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng Imam Dailami wonten salah setunggalipun hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada ayyatakallama ma'allah fal yaqra al-Qur'an. Lajeng Imam Khatib Imam Dailami wonten setunggalipun hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis ngeten iki mestine ngurangi jumlahe jamaah udal-udul. Ora kok hadis niki dicatat njagani lek kapan-kapan dodol jamu ning pasar. Iza kana ahadun minkum, la laisal amru kadzalik. Iza arada ahadun minkum, ilmu dorae hadasan niku ya masuk dalam ya. Iza arada ahadun minkum, niki kula pertanggung jawab nih. Ayah dosa Rabbahu fal yaqra al-Qur'an. Dados lapangan semaan Al-Qur'an sing dimilai subuh ilal isya niki tegas panggonan sing barokah, panggonan nyuwun munajat semedi bi hadratil aziz. Mungkin enten kula menika sampun derek setunggalipun wiritan menapa kenging lan napa enten artine kula nderek semaan Al-Qur'an niki dipun konter kalian setunggalipun dawuh, lau jumi'a sawabu jami'is sholawati ma yuqabilu sawaba harfin wahidin minal Qur'an. Kabeh selawat diwaca dikumpulne ora wani ngungkuli ganjarane utawa jaminane huruf siji saka Al-Qur'an bil qiraah au bil istimi'ah, diwaca utawa mung dirungokake. Khufat samiin setia, hadirin ingkang minulya,
Haji Musallam Al-Karim. Kula panjenengan kalian Allah dipun bebani proyek-proyek ingkang aurat menawi dipun raosaken aurat, akhire kula panjenengan namung ngejipaken muga-muga panyuwun sing manteng bil khuduk wal khusuk niki diijabahi dikabulni kalian Allah Subhanahu wa taala. Akeh banget wong kang sumuk krana mikir keluarga, mikir rumah tangga, mikir anak, mikir putu sak piturute, kaya-kaya pikiran wis ora teka. Napa malih kula panjenengan sing pikiran kalih mental niki lemah, penuh keterbatasan. Kadang-kadang damel mikir hal sing sepele sitok mohon pun tek. Pun boten sempat pikir liyane, nggih pun telah temriku. Sing kula panjenengan mboten saged maidu. Kadang-kadang kula panjenengan menawi sampun peteng malah ngungkul-ngungkuli wong sing ora agama, ora kenal usuli. Kula nate matur rumiyin. Kula nate wonten daerah Ngadiluwih bertemu dengan seseorang penjual daun pisang kala fajar menyingsing. Mereka mengumpulkan daun pisang dari daerah Badal Ngadiluwih jam 4 pagi, seraya dibawa ke pasar Panjonan di Kediri, dijual dengan mendapatkan keuntungan Rp400, padahal mereka harus memaisai menghidupi anak yang jumlahnya lebih dari 8. Apa yang kami hirapi? Cukup. Mereka justru kok gotro, kok muslim mau muni alhamdulillah. Sedeng kula panjenengan iki kanggonan rahmat nikmat sing pun langkung punjul ing niku sering sanget. Ning muni alhamdulillah sing lafdzan wa maknan rasane sik jandol, uabot, kaya wel, kaya pelu, kaya ketatel. Lah mugi-mugi kula panjenengan niki ngadepi napa mawon saged terus dengan sinar dan semangat alhamdulillah. Napa wong senine namung kalih susah, bunga, mati, urip. Nyangkut ekonomi, nyangkut kendel, isine mung jejeg guling. Niki seni. Lah kita niki termasuk seniman hidup. Damel napa diobyek nih diproses dawa-dawa. Kendel, jejeg kalih guling. Nggih pun niku seni pun. Nggih pun kedangaten niku. Lek boten purun kanggenan seni, nggih kendile mun digantung pun boten badhe guling, nggih boten jejeg. Kantun imane tok mon guling apa boten puniki. Insyaallah moga-moga mon sampeyan orang bine moga-moga putra panjenengan ben winih-winih sing ana ning weteng sampeyan, otot-otot oyot-oyot sampeyan muga-muga kenek niku wae, kenek tersepe qasidah sing niku wae kabeh nggih. Darah kula, keringet kula nggih, nyawa kula, rambut kula muga-muga disiram niku kabeh nggih. Kaya dene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu siji wektu cah dolekno saraki Abu Musa Al-Asy'ari sarek kampung warga sarek kupo si Abu Musa Al-Asy'ari dan Abu Musa Al-Asy'ari tujuh dia baca Qur'annya nek Abu Musa Al-Asy'ari nek suara no insyaallah man Abdul Bari insyaallah ki kalah sekone. Abu Musa Al-Asy'ari jago Qur'an yang luar biasa hebat sekali sampai dia itu dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya untuk membaca Quran di mukanya.
sampai tiba ini kata Gusti abdina tuh Gusti betul tu siapa cangkolang abdina cangkolang apa lain kicaring Quran ini diturunkan kepada sampean maka saya disuruh baca ini apa tak cangkolang sini baca engkau terong ngaki Quran baca bi orang lain yang kicaring pakon Kanjeng Nabi kempon maca tapi secara macan Abu Musa al-Asy'ari suara napa cet nyaman lagu neng kitab jempol sambian dadi pun abid pambo narik burung doa ke ayat napa setobe kanjeng kafakah ambu ni pun meleleh air mata ni nangis Kanjeng Nabi lala sakira lajak terus sakit ambu coba begitu Kanjeng Nabi ini Kanjeng Nabi orang yang dituruni wahyu itu sendiri. Dia waktu mendengar orang menyanyikan atau membaca Quran dengan baik, dengan suara yang baik, dengan lagu yang baik, ikut meneteskan air mata. Begitu kekuatan rahasia daripada ayat-ayat Al-Quran ini. Insya Allah para hadirin, doa-doa semantik. Kadia ya arhamar rahimin, ya muhaimin ya salam, ataba ya tawabtub alaina. Itu benekarang orang dan badan gini. Neka aulia sekarang. Neka Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Neka saya betul-betul zikrul ghafilin. Nah, guys. Neka ahli qasidah neka. Neka meneng-neng neka pun. Qasidah sini. Doa neka doa qasidah. Yang kita mau nereset. Melana Habib Ja'far bin Syekhan As-Sagaf Pasuruan nikah ning ada arwah qasidah seperti ya arhamar rahimin, seperti ya tawattub ya alaina pas nikah amin ya Allah ya Rahman ya Rahim nggih. Kaisa itu katanya Habib Ja'far alfasus solihin arwah napas saring soleh itu getaran daripada jiwa aulia yang syahdu, yang sudah ma'rifat kepada Allah, yang kangen kepada Allah, yang rindu kepada Allah, diungkapkan di dalam sebuah syair dan lagu. Itu komponis ilahi, komponis ketuhanan. Jadi kalau lagu itu meresep, macam kena setrum seandi ini kan. Malana gula ngacek sampean senika. Insyaallah gula tak nyasar lagi sampean pun. Insyaallah okey. Tapi gula dengan segala kemampuan abek gula tibik ban panjenengan muka-muka tambah oleh petotu. Bertimbun oleh petotu muka-muka tambah seken petotu nika. Benar cuma pengertian di dalam akal tok, tapi sampai ke hati, sampai ke darah, sampai ke keringat, muka-muka dipenuhi dengan semangat kecintaan agama, kesetiaan agama. Ini kasih maksud. Ampun tak lakong. Ini katorkan kula. Okay, tarikh makin. Ini kampun ipong kasih dekat kita bisa istimen. Muka-muka bisa terus lagi di lain kesempatan. Istimewa, ya, yang membuat orang tidak mampu mengimbanginya. Quran itu disebut mukjizat. Mukjizat itu artinya mengalahkan, melemahkan pikiran, akal. Quran itu merupakan tantangan. Siapa yang tidak percaya bahwa Quran ini dari Tuhan, ayo coba bikinlah seperti Quran ini. Nah, ini segi mukjizatnya Quran itu ada 3. Satu dari segi bahasanya. Ya, bahasanya. Ini kalau yang tidak ngerti bahasa Arab ya tidak ngerti. Dari segi bahasa, keindahan bahasanya. Kedua, caranya penyusunan redaksinya, ya. Apa itu namanya? Urutannya, ya. Urutannya ayat demi ayat. Nomor 3, padatnya isi. Isinya begitu padat, hampir tidak ada
sesuatu yang tidak dimuat di dalam Quran yang ada kepentingannya dengan manusia. Oleh karena itu Quran tidak pernah habis-habis digali orang. Ibarat sumber tidak pernah kering Quran. Mulai sejak zaman Nabi sampai sekarang tetap digali, diselidiki dan tidak pernah kering. Nah, ini mukjizat. Ada lagi mukjizat, yaitu segi spiritualnya, segi kerohaniannya Quran. Dia mempunyai khasiat, punya pengaruh-pengaruh. Ya kalau cara Jawa itu punya khasiat lan malati. Malati apa malati? Pokoknya orang kalau menghina Quran, sekalipun dengan bentuk umpamanya Quran dilinggui, diuyui, dinyek, dino, wong ku kok nemu glai. Ya mbuh dheke, mbuh anake. Mbuh apa ini satu kepercayaan. Ya. Sebaliknya, kalau orang dengan baik membaca Quran, sekalipun tidak ngerti maknanya, dia baca, demi ini adalah firman Tuhanku. Katakanlah surat dari Tuhan. Saya ingin ikut membacanya. Atau dia apalagi mengerti itu ya, tidak ngerti pun, itu dianggap ibadah. Segi-segi yang positif dari baca Quran itu ada. Ini di sini mukjizatnya. Kalau tidak, ya sama dengan yang lain, tidak ada apanya, tidak ada artinya apa-apa Quran itu. Kalau tidak ada segi-segi mukjizatnya. Ini pernah ditantang ya. Orang Arab yang sudah tinggi kesusastraannya itu, suruh bikin satu surat saja. Itu ternyata sampai sekarang tidak ada yang sanggup yang memenuhi syarat-syarat keindahan, kesusastraan dan kesenian ya, bahasa Arab ini. Jadi saya kembali lagi. Sabda Nabi ini tentang Fatihah ini saya kebetulan baca kok, saya pikir-pikir. Ini dari Ibnu Abbas. Ada lagi ini yang mengenai Fatihah. Dari Imran bin Husain, seorang sahabat Nabi. Ya, coba dengarkan aja. Saya tirukan. Fatihatul Kitabi wa ayatul kursi. Fatihah Quran dan ayat kursi. La yaqra'uhu ma 'abdun. Tidak membaca keduanya abdun, seorang hamba, fi darin, di dalam satu rumah, baca Fatihah dan ayat kursi di rumah, fayusibahum dzalikal yauma, kok rumah itu penduduknya terkena pada hari itu oleh ainu insin au jinnin, oleh gangguan manusia atau jin. Tidak bisa. Itu artinya orang baca Quran dan ayat kursi, ya, Fatihah dan ayat kursi itu mempunyai kekhususan. Itu ditakuti atau menjadi penangkal daripada kekuatan-kekuatan gaib dari setan dan jin. Oleh karena itu ada ini dari Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi. Itu waktu ada orang sakit. Ini zaman Nabi itu, dia keliling. Ya, jalan-jalan sampai di satu desa, kepala desanya itu sakit sudah lama, tidak ada obat. Nah ini si sahabat Abu Sa'id ini ada dengan teman-temannya. Terus orang yang punya rumah itu putusan, coba-coba barangkali sahabat Nabi itu bisa mengobati gitu. Terus akhirnya disilahkan.
Lah ini tidak ngerti apa-apa, dungo ora iso, ini tidak iso, dan memang tidak pernah jadi apa itu, katakanlah dukun itu tidak pernah. Tukang suwo yonda, cuma dia ingat pada waktu dia disuruh maju, ini sampean mau, sebab yang paling tua itu di antara rombongan itu. Akhirnya dia lalu ingat, iya, Nabi itu pernah satu kali bersabda, Al-Fatihatu lima quri'at. Lah, Fatihah itu tergantung niatnya untuk apa. Menurut saja tak wacana Fatihah. Akhirnya dibacakan Fatihah 3 kali dengan menaruh percaya pada sabda Nabi bahwa Fatihah itu berguna untuk apa saja yang dibaca untuk itu. Akhirnya setelah dibaca 3 kali, orangnya itu kok sembuh. Nah ini dalam hadis yang saya baca ini. Jadi Fatihah itu sampai Kanjeng Nabi malah di sini saya menemukan di sini, yaitu dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ceritanya ini. Fatihatul kitabi syifa'um minas summi. Fatihah Quran itu penyembuhan dari racun. Ini sabda. Ada lagi Fatihatul Kitabi Shifa'um min kulli da'. Fatihah Quran itu penyembuhan dari segala macam penyakit, baik penyakit hati, yaitu hati kaku, hati cenderung kejahatan dan sebagainya, maupun penyakit secara zahir. Hal-hal yang begini ini memang kadang-kadang sukar dicernakan oleh kita yang sudah berpikir secara ilmiah atau secara wissenschaftlich, secara ilmu pengetahuan. Tapi hadis semacam ini banyak. Seperti pernah Sayyidina Ali karramallahu wajhah pada waktu melakukan hijrah, itu jalan kaki dari Mekah ke Madinah. Setelah sampai di Madinah, kakinya itu bengkak dan pecah-pecah. Hingga pada waktu salat jamaah di masjid, beliau tidak hadir. Ditanya oleh Nabi, mana Ali? Anu sakit, kakinya bengkak. Oh iya. Terus Kanjeng Nabi turun pergi. Setelah sampai dia, apa Ali? Ini kaki saya. Nabi, habis jalan. Dalam hadis itu disebutkan, terus dipegang kakinya itu. Nabi terus entah baca apa yang dibaca, terus disebul tangannya, terus jebres kakinya. Nah, kok sembuh? Ini hadis yang semacam ini banyak, tunggali. Tapi ini bukan propaganda untuk menyaingi dokter, bukan. Tapi ada satu hal-hal yang petunjuk agama ini, apabila kita amalkan dengan penuh kepercayaan, itu memang kita kenyataannya itu memang terasa. Dan ini sudah berlaku lama ini. Apa ini disebut pengobatan tradisional apa bagaimana, tidak ngerti saya itu. Tapi ini sudah berlaku lama ini. Orang yang kejinan, coba serahkan dokter, barangkali dokter angkat bawah, angkat tangan. Bisa kalau mau kejinan, kesurupan, paling ini apa ini urat syaraf begitu, nanti lain memang. Padahal ada itu penyakit yang ditimbulkan oleh gangguan-gangguan itu. Oh, ini dibuktikan dengan ilmiah sukar, ya. Tapi kalau sampean lihat kejadian-kejadian di kampung-kampung, itu memang tidak bisa dibantah itu. Ada itu kenyataan orang yang kesurupan, yang diganggu, macam-macam bayangan dan sebagainya, mimpi-mimpi yang buruk dan sebagainya. Dan saya kembali lagi kepada Fatihah yang mempunyai pahala demikian itu.
Di sini ada lagi Fatihatul kitab tujzi ma la yujzi syai'un minal Qur'an. Fatihah Quran itu, pembukaan Quran, mencukupi apa yang tidak dicukupi oleh sedikit pun dari yang lain dari Quran. Oleh karena itu, menurut Imam Syafi'i, orang sembahyang itu kalau tidak baca Fatihah, ya, itu tidak sah, tidak mencukupi. Sekalipun dia menghabiskan Quran 30 juz, tapi Fatihahnya tidak dibaca, tidak cukup. Tapi sebaliknya, kalau orang itu sembahyang baca Fatihah, tidak usah baca Quran yang lain, cukup. Ini memang menurut Imam Syafi'i begitu, ya. Imam Syafi'i wajib. Memang ada yang mengatakan tidak wajib, yaitu Imam Maliki dan Imam Hambali. Baca Fatihah dalam sembahyang itu sunnah. Tapi Imam Syafi'i wajib. Karena ada sabda Nabi yang menurut beliau hadis ini kuat sekali, yaitu apa itu? La salata liman lam yaqra'ul Fatihah, atau mana? Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihah, jadi wajib. Tapi katanya Imam Maliki, oh bukan begitu artinya itu. Bagaimana? Tidak sempurna salat seseorang kalau tidak baca. Jadi tidak sempurna aja. Jadi itu sunat. Ya itu soal penilaian atau penafsiran ahli hukum agama. Baiklah, jadi saya di sini saya bermaksud untuk ya menilai, ya, bagi kita yang tidak sempat baca Quran, tidak sempat melakukan ini ada itu banyak itu. Siapa yang mengerjakan begini itu sama dengan begini itu. Mamanya ini ya. Ada sabda, siapa yang sembahyang maghrib kemudian dia tidak omong dan tidak ngentut, nun sewu, tidak batal, sampai sambung isya, itu pahalanya bukan main. Ibaratnya orang topo setahun masih tinggi itu nilainya. Itulah bertapa menurut Islam itu, yaitu topo. Itu tidak perlu ke gua-gua atau ke gunung, puncak gunung. Enggak. Satu, ini antara maghrib dan isya sambungin. Ojo diseling omong, ojo disela-selani omong sing liyo-liyo. Nah, kalau baca Quran boleh atau zikir boleh. Itu satu. Dua, nek bar salat subuh ojo omong, ojo batal nganti terbit matahari. Itu juga nilainya tinggi sekali. Ya, ini saya hanya sekedar contoh. Topo lagi yang menurut Islam, yaitu yang namanya i'tikaf. Orang yang berdiam di masjid sekalipun hanya sebentar dengan niat i'tikaf. I'tikaf itu ibadah, baik buat wanita juga bisa. Jadi kalau kita ingin mengheningkan hati, pikiran, atau mengheningkan cipta, nah, caranya masuk ke masjid dengan niat i'tikaf. Jadi waktu masuk ke masjid itu saya niat i'tikaf masuk. Ya. Diam aja sudah, tidak usah sembahyang, tidak usah baca-baca, diam duduk. Itu sudah diberi pahala seperti bertapa itu sudah. Ya. Itu namanya i'tikaf. Tapi biasanya kita kalau i'tikaf itu hanya bulan Ramadan ya, tanggal selikur. Tapi sebenarnya tidak, kapan saja. Dan i'tikaf itu tidak perlu berjam-jam, tidak. Jadi umpamanya kita waktu Jumat itu ya, kita masuk masjid, niat i'tikaf.
Jadi selama kita berada di masjid itu namanya sudah melakukan i'tikaf. Ya inilah antara lain yang semacam ini, ajaran-ajaran semacam ini memang banyak. Baiklah, ini saya kira sekedar untuk mengisi pengajian saya malam ini yang kita, ya menurut saya agama Islam ini merupakan ibaratnya lapangan, ya, lapangan yang sangat luas sekali, alun-alun yang lebar sekali. Semua orang dengan segala macam jabatan atau pekerjaannya, dengan segala macam tingkat berpikirnya, mulai dodol tape sampai profesor, mulai sing dodol jangan sampai sarjana-sarjana, semua mendapat bagian yang sama dari agama. Seperti ada orang berkata, wong sembahyang ku gak perlu. Lho kok gak perlu? Lho kon maca ora ngerti maknane ngono. Apa perlu nih salatnya orang ngerti sing diwaca? Oh, jadi orang sembahyang itu kalau gak ngerti gak berguna, Pak. Gak berguna. Aduh, kalau begitu bagaimana saya ini? Saya ini anak tani, saya ini orang bodoh. Saya ini orang yang katakanlah cuma saya gak ngerti cara Arab saya ini. Kalau bahasa Inggris bisa, bahasa Jerman bisa, bahasa Arab saya memang tidak belajar. Apakah saya kalau sembahyang lalu percuma? Tidak sah. Oh, jadi Islam itu hanya untuk orang Arab kaya. Ada yang ngerti Arab, ya. Kalau saya baca tidak ngerti lalu tidak dapat apa-apa. Loh, memang orang baca Quran itu apa gunanya kalau tidak ngerti? Ada lagi yang berkata, apa gunanya kita itu membaca Quran? Ngerti, tapi tidak dikerjakan. Percuma. Jadi lebih baik tidak usah apa-apa. Tidak usah baca, ya tidak usah ngerti, ya tidak usah menjalankan. Lah apa? Lihat main dua, enak. Coba ini bagaimana ini nalari ini apa? Cobalah saya minta tanya, seperti wong sing dodol dawet niku amrih oleh ganjaran, mendapat nilai, menjadi hamba yang disayang oleh Tuhan, itu caranya bagaimana? Apa harus belajar dulu dia 7 tahun supaya dia bisa menguasai bahasa Arab? Sudahlah, jangan tanya orang, diri kita sendiri ini ajalah. Nah, karena itu satu keadilan, satu rahmat Tuhan, bahwa semua manusia dari segala macam tingkatnya, mulai sejak abad 7, di mana belum mengenal kemajuan apa-apa, belum ada sekolah, belum ada kemajuan teknik, belum ada di zaman Nabi itu, zaman onta. Itu Islam sudah diamalkan. Apakah nilai mereka yang mengamalkan di zaman Nabi dan nilai kita yang mengamalkan di abad 20 ini, apa beda? Apa lebih bagus kita? Sebab kita ini kan sudah, agama ini adalah pedoman hidup untuk semua orang, mulai profesor sampai keperjalanan, orang yang paling pinter sampai orang buta huruf harus mendapat bimbingan dalam kehidupannya di bidangnya masing-masing. Nah, untuk konsumsi inilah maka ajaran Islam ini seperti kaca tadi. Ada yang seperti daun tapi telinganya itu seperti daun, iya kan? Ada yang luas, ya gampang, nah itu telaline atau butute, iya kan? Tapi ada yang keras, tidak boleh ditawar seperti siungnya. Ada yang nek kon arep ngentekno agama, entekno wis sing khusuk, sing mempeng, sing sregep, sing tekun, mesti kon sing kalah. Dudu agamane sing kalah. Padha karo kon arep miku wetenge gajah.
Ayo, entekno. Gak bisa. Kamu akan menghabiskan agama, mau kok ijennya agama. Supaya kamu jadi orang yang paling agamis, umpamanya. Ya. Sama dengan orang akan menghabiskan banyune segoro. Ayo, kidu entekno. Saking pamake, saking oleh kepingin ngijeni, oleh nimbo, oleh ngangsu, tapi ya sing diangsu kok segoro, ya. Ya, tiwas kesel mati dia itu. Begitu juga agama. Jadi agama itu memberi kesempatan. Karena itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan tidak akan memberi tugas, memberi beban kecuali terhadap seseorang kecuali menurut